Yang hormati ibu-ibu yang di depan ini, kita menunggu penggerak ya, yang insya Allah mudah-mudahan terus bergerak. Tinggal berapa bulan lagi Bu? Kalau nggak salah 4 bulan lagi ya, 4 bulan lagi kita 4 kali lokakarya ya, sampai lokakarya yang akan datang ke 7 kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan sukses ya. Yang kita hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 46 Jakarta. Hari ini kita terkait dengan diseminasi budaya positif. Tapi sebelumnya ya, dengan adanya kegiatan guru penggerak ini, saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian ya, kegiatan guru penggerak itu sebenarnya punya arti untuk sekolah, terutama terkait dengan rapot sekolah. Jadi semakin banyak guru-guru yang ikut guru penggerak secara tidak langsung memberikan nilai rapot sekolah yang lebih baik lagi. Jadi seandainya kalau misalkan kita banyak, ya salah satunya ya, jumlah guru penggerak di sekolah itu secara tidak langsung itu juga mengaruhi nilai dan juga berdampak kepada akreditasi sekolah yang akan datang. Jadi kalau rapot sekolahnya bagus, satu sekolah itu tidak mendapatkan penilaian apa istilahnya, kalau selama ini kan penilaian berkas ya, kemudian langsung ada penilaian secara kunjungan, maka nanti kalau rapot sekolah bagus kita tidak ada seperti yang kemarin-kemarin yang seperti kita lakukan. Jadi saya berharap ya Bapak Ibu yang masih belum ya mendaftar sebagai guru penggerak ya, mudah-mudahan bisa mengikuti. Rata-rata udah atas 5 tahun semua ya. Ya, kalau perlu ada angkatan yang sekarang yang ke-11 nih. Ya, ikuti 11. Di SMA 1 Muhammadiyah 1 itu 15 orang mendaftar di atas 2. Ya, SMA Muhammadiyah 1 ini ya, ini salah satu sekolah swasta di Jogja yang cukup bagus. Ya. Alhamdulillah kita sudah ada 2 orang calon guru penggerak yang baru, kemudian Bapak Ibu sekalian juga ada ya, alhamdulillah ya. Pak Ilham sudah lolos ya, sudah lolos. Karena ini terkait juga dengan umur, dibatasi sampai umur berapa? 50 tahun. Nah, di atas 50 tahun sudah bisa juga mendaftar, tapi pengajar praktek tentu saja. Kalau salah, pengajar praktek bisa nggak sekarang ya? Kalau untuk jadi fasilitator itu 50 tahun ke atas bisa, tapi kalau jadi PJJ di komisi itu pada saat sekarang di bawah 50 tahun. 50 ya. Kalau PJJ di komisi Yang minimal dari PP lah, dari PP ya. Kita sudah ada 2 PP, itu bukan dari PP ya. Nah, ada 3 malah kita ya. Alhamdulillah ada PP yang 3. Ya, salah satunya ya saya. Salah satunya ya saya juga kalau mau sibuk-sibuk dari kepala sekolah menjadi PP saya mencari apa? Bukan hanya mencari kesibukan ya, sekedar kesibukan, tapi kita pengen nambah lagi pengetahuan, pengen nambah lagi wawasan. Ya. Di sini ada Pak Faisal nih kan, Pak Faisal jadi pengajar PPG kan? Pak PPG, kita harapkan bisa jadi PP nantinya ya, Pak Faisal. Terbunuri lah, ujung-ujung pensiun ya. Kita harapkan bisa ke Pak Andi misalkan ya. Pak Andi itu Pak Andi Bisa. Udah tua Pak. Iya. Kan kalau ilmu itu kan nggak harus kita berapa. Terus kita berjalan mencari ilmu ya. Itu yang kita harapkan. Di sini terkait dengan diseminasi budaya positif, berarti selama ini sudah ada budaya positif yang sudah berjalan, tetapi perlu juga ada perbaikan. Ya, selama ini yang budaya positif belum bisa berjalan, perlu ya diadakan ya. Jadi Ibu nanti akan menjelaskan apa itu budaya-budaya positif ya. Termasuk kalau di kelas perubahan paradigma mengajar di kelas saja sudah termasuk budaya positif ya. Katanya
kepada terpusat. Kalau dulu terpusat pada guru yang sebagai ilmu pengetahuan katanya. Zaman dulu itu yang namanya guru saking-sakingnya. Ada yang masuk kelas kagak bawa apa-apa, cuma bawa apa tuh kapur ya, bawa kapur ya. Anak beraktif banget ya. Sekarang belum tentu ya. Nah, belum tentu ya, sekarang belum tentu yang guru bawa kapur kagak bawa absen dan sebagainya, itu jadi masalah malah ya. Sekarang beda dengan fenomena pada saat itu. Sekarang adalah pusat pembelajarannya adalah siapa? Siswa ya. Zaman dulu pernah namanya CBSA. Apa tuh? Cara belajar siswa aktif. Yang aktif adalah siswanya ya, gurunya biasa-biasa aja atau catat buku itu ya. Terus ganti sampai pada sebenarnya intinya adalah student centered learning, pembelajaran terpusat pada guru ya. Ada lagi kurikulum baru KBK namanya ya. KBK. Terus yang terakhir adalah kurikulum baru adalah 2013 baru. Sekarang adalah kurikulum merdeka ya. Kalau nggak salah Indonesia dari zaman merdeka sampai sekarang itu udah 12 kali ganti kurikulum ya. Beda-beda sebenarnya apa kalau dilihat objek dari kurikulum. Padahal kalau melihat negara tetangga kurikulumnya dipakai itu lagi. Ya, dulu ada sekolah bagus pasti mengadopsi yang namanya kurikulum dari luar, namanya Cambridge ya. Cambridge itu kurikulumnya fenomenanya tidak jauh berbeda gitu aja. Cuma yang bedanya itu ada asesmennya. Bagaimana memberikan ujiannya, ya itu yang dibeda-bedakan. Tapi sebenarnya kurikulumnya sama aja. Ya ada A level, ada AS level ya, itu ada O level gitu kan. Kalau AS level itu setara dengan SMP dan SMA kelas 1 ya. Kalau sekarang kurikulumnya mereka fase E. Tapi lebih banyak ke praktikumnya kalau kurikulum Cambridge itu kan. Ada fase F itu adalah kalau di Cambridge adalah A level. A level itu adalah yang kelihatannya lebih tinggi, gitu. Lebih banyak pengenalannya lebih tinggi. Ya sebenarnya ngadop juga ada dari kurikulum luar. Ya yang membedakan adalah ya kita dikembalikan lagi kurikulum sekarang. Ya diingatkan lagi, oh Indonesia itu kurikulum punya filosofinya siapa? Diajar luar tanah ya, ada kodrat alam, ada kodrat zaman ya. Siswa itu punya kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam itu yang namanya manusia dilahirkan begitu-begitu aja dari zaman Adam, Nabi Adam ya. Kodrat alamnya apa? Insting yang ada apa? Ya, kodrat zamannya berubah-ubah terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya zaman sekarang begitu bayi lahir udah kenal wifi, orang tuanya ngasih internet, kasih mainan segala macam ya. Itu adalah kodrat zamannya. Makanya disebut dengan generasi native digital katanya. Yang buminya digital ya anak-anak yang begitu lahir sekarang udah kenal. Memang kita sekarang nggak ada ya. Yang kita dulu pernah zaman saya main komputer itu pakai disketnya dari yang segede ini kan, lalu disketnya kecil, lalu pakai apa? Flash disk sekarang udah mulai hilang kan, udah langsung kita pakai apa tuh? Pakai cloud awan gitu kan, simpan di awan, simpan di awan data-datanya begitu perang satelit ditembak, nggak terbang segala macam nggak ada ya. Ya. Sekarang kan menyimpan data Indonesia nggak di dalam negeri. Ya, database kependudukan kita simpan masih di luar negeri, kita di India di mana. Ya, seperti itu. Ini banyak-banyaklah dengan negara-negara yang ada di sana. Ya, saya rasa itu aja. Ya, Bapak Ibu, ya, terima kasih. Kemudian bisa memberikan informasi buat teman-teman. Ya, saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berasal dari pengajian praktik, kemudian saya daftar jadi fasil, lulus. Nah, kalau untuk syarat jadi CGP harus lulus fasil dulu, dan ketika menjadi CGP, rekognisi itu ketika daftar belum berumur 50 tahun. Kebetulan waktu saya daftar belum berumur 50 tahun, saya jadi berperan ganda. Belum Pak. Jadi saya masih bisa daftar CGP rekognisi, jadi saya berperan ganda sebagai fasilitator di Guru Penggerak Angkatan 96 dan CGP sekaligus CGP rekognisi di Angkatan 9. Ini adalah fasilitator pemandu saya, namanya kalau rekognisi fasilitator pemandu, yaitu Aisyah Utia Rahmat dari Gorontalo. Ini kayak orang Korea. Ya, ya. Ini beliau dari Gorontalo, ya, Mas Gasraya. Ini Gus Cinta. Perkenalkan. Kalau saya adalah calon guru penggerak angkatan 9, di mana fasilitator saya adalah Pak Basrodin Fadel, beliau dari Yogyakarta, dan PP pengajar praktik saya, maaf saya lupa namanya, Pak Johari dari SMA 32 Jakarta. Iya Pak. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke budaya positif. Jadi kalau saya lihat di 46 ini memang sudah ada budaya positif. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Yaitu nilai kebiasaan seperti misalnya salam di depan ya, 5S itu sudah ada. Di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, konsep budaya positif yaitu di sini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nanti akan diuraikan tentang nilai-nilai kebajikan. Lalu kita juga akan mempelajari secara jelas dari motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, lalu keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, lalu restitusi 5 posisi kontrol guru, kemudian restitusi yaitu segitiga restitusi. Nah, selanjutnya di sini ya, perubahan paradigma belajar kaitannya dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Dalam membangun budaya positif, sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif bagi siswa, kemudian aman serta nyaman. Dengan lingkungan yang seperti ini, anak diajak dapat berpikir, ya, bertindak, sehingga tercipta siswa yang merdeka, mandiri serta bertanggung jawab. Kemudian disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mungkin akan mencoba melakukan sedikit permainan. Jadi Bapak Ibu yang sebelahnya ada yang jadi A, ada yang jadi B di sini ya. Nah, Bapak Ibu membayangkan yang A dulu ya, yang A boleh bagiannya Pak Ilham, Pak Ezra, Pak Hari, Pak Andi, Bu Husnul. Nah, kemudian yang A boleh menggenggam, dianggap Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang berharga, sangat berharga. Misalnya berlian, ya misalnya atau apa, dianggap Bapak Ibu memegang sesuatu yang sangat berharga. Nah, ya. Kemudian Bapak Ibu harus menjaga apa yang Bapak Ibu itu anggap berharga terhadap teman Bapak Ibu. Nah, yang B ini berusaha bagaimana entah dengan merayu, entah dengan bujukan, sehingga yang A ini mau membuka, ya, memberikan apa yang digenggam itu terhadap pihak yang B. Bisa dilakukan, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ya, oke. Kita coba, waktunya hanya 5 detik ya. Silakan Bapak Ibu menggenggam. Nah, iya Pak Ibu menggenggam. Bu Nuri nanti yang entah memperhati, entah memarahi, entah mengintimidasi, sehingga dia mau membuka dan memberikan kebayang-kebayang. Ya, baik, kita mulai Bapak Ibu. Kita mulai hitungan 3, 1, 2, 3. Ya, silakan. Ya, ayo. Mau dipertahankan atau boleh dibuka? Untuk itu Pak Andi, jadi Pak Faisal menuju supaya Pak Andi mau memberikan benda yang berharga di kepalan tangan Pak Andi. Iya. Entah mau dipaksa atau dirayu atau dimarahi, nah terserah Bapak Ibu.
Ezra? Bersedia. Bersedia. Pak Hari? Bersedia. Bu Usma? Mempertahankan. Pak Andi? Oh, langsung bersedia. Aja hanya. Oh, pasrah baru. Pasrah. Sekarang kita bisa tanya kepada yang punya HP. Pihak HP mempertahankan nggak ketika mau diminta PHK? Mempertahankan. Mempertahankan. Hari? Tergantung penawarannya, Bu. Oh. Penawaran menarik saya lepas. Kalau Pak Bari? Sudah, kita dari solusi. Biarin pas. Oke, kalau Ibu Nuri? Tadi mempertahankan. Mempertahankan. Bu Lili? Mempertahankan. Pak Faisal? Tarik ulur. Bela yang benar gitu ya. Pokoknya itu udah. Tergantung yang minta siapa. Kalau biasa memang orang. Iya. Orang diminta juga udah dibuka Pak. Ya. Kira-kira Bapak Ibu ada punya pengalaman apa dari ini mengepal dan meminta itu? Kira-kira ada tidak yang mau diseringkan? Nggak ada. Ada yang mau diseringkan? Lanjut. Ya. Segala Silakan. sesuatu bisa dibeli dengan uang. Oh gitu. Bahaya. Iya. Siapa? Siapa Fajar ya Pak? Serangan baja. Bapak aja nggak datang ya tadi ya. Ya. Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu sebenarnya ini kan kita yang mengontrol sendiri ya kan. Posisi kontrol kita kepada siswa itu sebenarnya kita. Apakah kita mau mengontrol siswa kita atau tidak? Dan kembali lagi ke kita mau dikontrol atau tidak sih? Seperti itu. Jadi katanya dengan posisi kontrol kita yang budaya positif seperti itu. Ya, silakan Bu Sinta. Nah, sekarang dari yang tadi itu, maka kita kadang-kadang mempunyai paradigma ya, menurut teori kontrol dari William Webster. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita merasa, oh, saya bisa nih mengontrol murid. Itu dalam pandangan kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita mengatakan, oh, kamu baiknya pakai baju ini, gitu kan? Karena kamu tambah cantik atau tambah ganteng. Nah, mungkin itu dipikirkan bahwa dia dapat menguatkan karakter dia. Oh iya, saya kalau pakai baju ini, sih jadi tambah cantik, modis dan sebagainya. Lalu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketika kita memberikan sesuatu yang positif kepada siswa kita, maka kita berpikir bahwa itu sangat efektif dan bermanfaat bagi siswa kita. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kadang-kadang guru, maksud saya juga ya, misalnya gitu, secara tidak langsung, secara halus mungkin ya, memaksa murid untuk mengikuti kita. Seperti itu ya. Jadi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa orang tua. Kamu kan anak saya, kamu nggak boleh kayak gitu. Nah itu kita sebagai orang dewasa kita merasa memilih hak. Nah, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita lihat di sini antara stimulus respon, ya ini teori biasa ya kalau nggak salah. Kemudian teori kontrol. Kita lihat perbedaannya. Kalau stimulus respon itu kita melihat realitas. Kita merasa oh kebutuhan kita itu sama. Nah, tapi kalau lihat teori kontrol, ternyata kebutuhan kita berbeda, tidak sama. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian kalau dilihat stimulus respon, ini memandang bahwa semua orang itu melihat hal yang sama. Kalau saya misalnya melihat, wih Pak Kaswari keren loh. Nah, mungkin orang lain ya. Berarti kalau sama bilang keren saya. Mas Kaswari. Keren nggak juga. Orang jangan nyebutnya anak tiga luar biasa keren ya. Terasa ya, kecil-kecil hebat. Sekarang kita Keren Pak. Guru melihat oh ternyata emang keren gitu. Bisa balik kecil-kecil lagi keren gitu kan. Nah, Keren. tapi kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya nggak bisa loh friends saya misalnya mengatakan Pak Kaswari keren, mungkin orang lain bisa mengatakan yang berbeda. Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, secara pelan-pelan. Atau misalnya kalau mau politik, kita pelan-pelan kita pilih si A, si ini, cara ini secara pelan-pelan kita memasukkan paham kita ya sehingga pandangan orang itu sama dengan kita. Tapi ketika kita lihat teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memandang orang lain juga tidak harus memaksakan diri kita. Kemudian untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, mungkin menurut kita
itu buruk, tapi padahal dia mempunyai tujuan tertentu. Oh, dia nggak masuk gitu kan. Kemarin siapa yang bilang, oh dia nggak masuk, oh ternyata di balik itu dia ada tujuan karena membantu orang tuanya. Bu Nuri ya kalau nggak salah ya. Nah, membantu orang tuanya. Jadi ya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, tapi ketika dia dikontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, orang lain nggak bisa. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ya, saya bisa nggak mengontrol si A, tapi kalau di teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi ketika saya membujuk, ayo dong buka dong tangannya, buka dong, dibujuk, kamu baik deh, saya kasih roti ya, tapi kita nggak mau. Akhirnya kita memaksa ya. Jadi kalau pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, ya. Pada rujukan gagal ya. Sehingga ketika rujukan kita gagal, maka kita memaksa orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi dengan kita mengkolaborasikan segala kegiatan dengan orang lain, maka kita akan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, ini ada teori kontrol ya, teori pilihan ini banyak sekali yang akan kita bahas sebenarnya banyak sebanyak ini ya. Tapi kita nggak terlalu banyak ya, kita hanya singkat-singkat aja. Tadi ini ya, magnetisme belajar kontrol diri, kemudian ini teori kontrol dan atau teori pilihan. Semua perilaku memiliki tujuan, ini ada motivasinya. Lalu ada model berpikir menang-menang win-win, ya. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Lalu ada realitas kebutuhan kita berusaha memahami pandangan orang lain. Tadi sudah ada ya, setiap orang memiliki pandangan berbeda. Kaitannya dengan teori motivasi, ya. Ada lalu ekstrinsik intrinsik, ya Pak. Terima kasih. Lalu ada terima kasih ya Pak. Iya Pak. Mau ada lagi ya Pak? Udah, makasih. Makasih Pak. Ya, lalu ada 5 prinsip kontrol, 5 kebutuhan dasar, nilai-nilai kebajikan, segitiga restitusi, ada keyakinan kelas 3. Ya, nanti nah, kita lanjut nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai yang positif yang ada pada diri manusia. Nah, kita lihat di sini pasti setiap perilaku memiliki tujuan. Misalnya apa kawas lari ke depan pasti ada tujuannya. Misalnya seperti itu, ya. Nah, iya pasti ada tujuan kan. Setiap kita melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Oh, karena apa? Oh, karena lapar seperti itu. Lalu dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi yang ada dari dalam supaya mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Lalu nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan sekarang profil pelajar Pancasila, ya ada itu ya proyek-proyek yang kelas 10 juga ya, yaitu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berdalih Kristus, bekerja dengan global, bergotong royong dan kreatif. Gitu. Nah kita lanjut lagi teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kita lihat di sini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Saya disuruh pasang paling, Ibu, kamu guru pemenang ya? Bisa kamu guru pemenang ya? Nah, kemudian di sini kan berarti ada motivasi eksternal dari luar yang menggerakkan kita. Nah, kalau kita tidak mengikuti, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kadang-kadang juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa sih yang saya akan dapat ketika saya jadi guru penggerak? Itu juga motivasi eksternal. Lalu motivasinya untuk menghargai diri sendiri. Oh, saya akan jadi guru penggerak ya. Jadi yang seperti apabila saya melakukannya, saya akan bagaimana? Ini sudah masuk motivasinya ke dalam internal ya. Kalau saya jadi guru penggerak, ya saya akan seperti apa? Pasti saya bagus gitu kan, dapat ilmu itu. Nah, kaitannya kita lanjut lagi dengan Ki Haji Dewantara, merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, ini dari pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, catatan kelima ya dari 2013 halaman 469. Nah, selanjutnya apa sih restitusi? Restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali normal ya, maksudnya kepada kelompok mereka dengan karakternya yang lebih kuat. Jadi di sini juga tidak hanya kita sendiri, tapi kita harus berkolaboratif dengan siswa, ya, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ini juga nanti kaitannya sebenarnya dengan coaching juga ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ingin menjadi tujuan Anda, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada 9 ciri untuk restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika kita salah, oh iya ya, saya salah nih ngasih nilai orang itu. Ya, anak ini saya kasih nilai salah. Nah, kita akan belajar. Oh iya, besok-besok saya akan lebih teliti lagi ketika mengasih nilai kepada anak. Karena anak akan dirugikan, misalnya seperti itu. Lalu juga memperbaiki hubungan, jadi lebih baik lagi. Ini kita menawarkan, tapi bukan paksaan. Lalu juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita merefleksikan terhadap diri kita apa yang telah kita lakukan. Lalu juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan kita. Di sini restitusi sendiri adalah cara yang paling baik ya. Jadi kita merefleksikan terhadap diri sendiri. Lalu ada restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter orang tersebut. Misalnya kenapa sih dia melakukan itu? Ya, karakternya seperti apa? Lalu ada restitusi fokus pada solusi, bukan menuduh atau tidak ada solusinya. Lalu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada keyakinan kelas. Ya. Nah, kita kan mengajar di sini. Kadang-kadang kita mungkin buat peraturan ya, peraturan tidak, gitu. Nah, sekarang mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Masa pandemi harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, hanya pelatihan saja sebenarnya ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, maka kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Coba kita lihat dulu ya. Nah, di sini maka restitusi ini kita adalah di dalam sekolah ini ada budaya positif tadi, misalnya salam-salaman, terus saling support ya. Lalu kita membuat lingkungan yang positif ya. Lingkungan positif ya, misalnya di sini tidak saling membuli, yang menjelekkan dan sebagainya. Nah, untuk itu maka kita harus punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas, lalu di paling bawahnya ada peraturan kelas. Nah, untuk penjelasannya nanti akan kita jelaskan, akan saya jelaskan. Nah, sekarang kesepakatan kelas, yang mana yang merupakan keyakinan kelas mengapa? Nah, kita lihat di sini. Ini contohnya ada Dharma Wanita Persatuan 1. Kesepakatan kelasnya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian kami guru dan murid yang saling menyayangi, karena tidak hanya anak saja, tapi kita pun juga sebagai pelaku ya, jadi saling berkolaborasi. Lalu kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli. Ini kesepakatan kelasnya. Nanti kita lihat lagi tentang selanjutnya. Nah, kita lihat ada peraturan, ada keyakinan kelas. Beda di sini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturannya. Tapi keyakinan kelasnya itu masuk ke dalam apa? Kalau kita mengembalikan buku, itu masuk ke dalam tanggung jawab kita. Ya, jadi keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturannya. Keyakinan kelasnya apa? Kalau mengganggu berarti kita harus menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita menghormati orang lain ya, karena kita mau belajar dan kita berkomitmen, punya komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Ya untuk keselamatan dan juga menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya apa ya? Karena itu katanya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, jadi antri, menghormati orang lain dan juga bersabar. Keyakinan kelasnya jadi beda. Lalu gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu kaitannya dengan keamanan dan tanggung jawab ya. Ya, lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat tindakan guru. Misalnya kita melihat guru lalu menyuruh anak ya,
mencatat 100 kali dalam buku kalimat, dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, atau saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, ini sebenarnya hukuman atau konsekuensi. Ini berarti kan kita sudah menghukum, ya kan, bukan konsekuensi. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman. Sebenarnya ada nggak sih korelasinya? Ya, maksudnya lari mengelilingi lapangan basket dengan terlambat hadir. Kan sebenarnya nggak ada ya korelasinya dengan lari. Kan ini berarti hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Ini hukuman. Nah, kita lihat konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ketika kita mencoret-coret kertas kerja orang lain, ya, maka kita di sini konsekuensinya kita harus ganti, ya kan? Karena kita telah berbuat coret-coret, ya, ada konsekuensi. Tapi beda dengan hukuman yang tadi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, karena misalnya kita senggol air tanpa sengaja, ya kita harus membersihkan. Itu konsekuensinya. Tapi kalau murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ya, nah ini hukuman. Kemudian tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah konsekuensi. Kenapa ketika lari mengelilingi lapangan basket terlambat di sekolah dan terlambat 10 menit lari mengelilingi lapangan basket untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu ada yang ada tidak yang bisa membedakan mengapa yang nomor 2 ini hukuman, mengapa yang ini masuk ke dalam konsekuensi? Olahraga. Iya. Lari itu olahraga. Iya. Jadi ini kaitannya dengan pelajaran olahraga ya. Tapi ketika ini dalam di sekolah nggak ada ya. Jadi beda. Konsekuensinya kalau selama 10 menit pelajaran olahraga ya iya lari keliling lapangan basket 2 kali. Mungkin teman-temannya ketika dia telat 10 menit sudah melakukan hal itu, sudah lari. Ya, jadi konsekuensinya kamu ikutin lari aja. Sama juga ketika kita misalnya kalau dulu di sekolah saya kasih kawan nyanyi karena terlambat. Karena apa? Karena dia belum nyanyi, anak udah nyanyi Indonesia Raya, dia belum nyanyi Indonesia Raya, belum berdoa. Ya, itu konsekuensinya, bukan hukuman, tapi memang konsekuensinya seperti itu. Nah, sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sakit kan ya, kita disuruh lari, kita disuruh bersih WC atau apa gitu kan. Tapi konsekuensi sesuatu harus terjadi gitu. Lalu hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati. Gue sebel lo, gue disuruh nyapu gitu kan. Nah, ini untuk jangka waktu yang lama mungkin susah. Tapi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin saat itu, tapi setelahnya dia tidak. Karena dia, oh iya karena saya telah harus seperti ini. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai, beda benci dengan menghargai. Lalu ini paksaan, kalau hukuman itu memang harus dipaksa melakukan itu. Tapi kalau konsekuensi ada stimulus, ya stimulus ada tangkapannya, stimulus respon. Lalu kalau hukuman ini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau konsekuensi agar anak mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep dirinya yang buruk, kalau konsekuensi jadi yang baik. Kalau hukuman belajar menyembunyikan kesalahan, tapi kalau konsekuensi mematuhi aturan. Kemudian kalau hukuman kadang-kadang siswa jadi merasa marah, ya, oh dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi ketika konsekuensi, anak bisa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara, bukan tidak jangka panjang. Ya, sekarang kita lihat dari hukuman dan disiplin. Ini identitas yang gagal, ini identitas yang sukses. Tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tapi ketika restitusi ini adalah pilihan. Tapi kalau restitusi adalah menstabilkan, gitu ya. Lalu kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, ya. Tapi jangka panjang. Kalau konsekuensi jangka pendek. Kalau restitusi memuatkan murid. Karena di sini biasanya ada coaching, ya. Lalu kalau hukuman, korban tidak mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman, anak akan tersakiti, ya, atau mungkin dipermalukan karena dimarah-marahin di teman-temannya. Tapi kalau konsekuensi mungkin anak dibuat tidak nyaman. Tapi kalau restitusi dibuat penguatan, beda. Lalu kalau hukuman, jadi orang berperilaku pasif lalu agresifnya meningkat. Tapi
kalau konsekuensi ini hanya dalam jangka waktu pendek, tapi kalau restitusi masalah terpecahkan. Karena kita menanya anak, kenapa kamu terlambat? Ya, apa yang harus dilakukan lebih kepada coaching ya kalau untuk restitusi. Lalu kalau hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya iya, kita udah punya seperti ini tapi murid tidak takut. Nah, kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring, harus dimonitor, disupervisi terus menerus dari dulu. Kalau restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian kalau hukuman berlaku pada sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau di sekolah ya kan harus begini, tapi ketika di masyarakat mungkin berbeda. Konsekuensi membantu penerapan bentuk peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokusnya pada pemecahan jangka panjang. Ya, kalau peraturannya adalah kamu harus lari keliling lapangan. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampu kamu melakukannya. Kalau restitusi, apa kamu yakin bisa melakukan itu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Lalu kalau hukuman itu anak bisa benci dengan peraturan. Tapi kalau konsekuensi anak menghormati peraturan. Kalau di restitusi menghormati dirinya dan orang lain. Jadi lebih kepada restitusi yang lebih baik. Ya, ya kebetulan. Oke. Ya, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Karena saya akan berdua dengan Bu Sita, masih 3 materi lagi yang akan dibawakan oleh Bu Sita. Kalau tidak ada, saya persilakan Bu Sita. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akan masuk dengan 5 kebutuhan. Ini berlaku untuk semua manusia, siswa maupun seorang guru. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan adanya rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan maupun bertahan hidup. Jadi 5 kebutuhan dasar ini dimiliki oleh setiap manusia. Dalam 5 kebutuhan dasar manusia tersebut pasti akan terdapat 5 posisi kontrol, Bapak Ibu sekalian. Di mana 5 posisi kontrol? Di sini ada 5 posisi dalam bentuk penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita sebagai seorang pendidik, alangkah baiknya bertindak sebagai manajer. Contohnya, guru berbuat. Untuk bertindak kontrol sebagai penghukum, pasti guru tersebut akan menghardik seorang peserta didik yang apabila melakukan suatu kesalahan, menyakiti maupun menyindir. Menyindir bisa dengan cara ucapan dan membuat orang merasa bersalah. Artinya guru tersebut akan berceramah terus-menerus kepada seorang murid tersebut yang melakukan kesalahan sampai, aduh, saya itu bagaimana ya? Kesalahan saya sudah sangat besar kepada guru. Itu sebenarnya tidak baik untuk kita lakukan karena di sini akan merasakan identitas gagal apabila kita melakukan seperti itu sebagai seorang pendidik. Dan untuk identitas keberhasilannya bisa kita melakukan sebagai teman. Guru berkolaborasi dengan seorang siswa dijadikan sebagai teman, yaitu menanyakan alasan-alasan apa saja yang terjadi jika murid tersebut dalam keadaan terlambat masuk ke sekolah. Misalkan dia datang, jangan langsung dimarahi. Kamu kenapa terlambat kan? Kamu kesiangan ya? Sudah terlambat, sepatumu coklat pula, tidak sesuai dengan aturan. Itu artinya menghukum, Bapak Ibu sekalian. Berarti tidak seperti itu. Kita harus bertanya secara perlahan-lahan. Kenapa kamu datang terlambat, nak? Alasannya apa? Selesaikan masalahnya dengan cara agar tidak terbayang ke anak bagaimana menyakitkan hati seorang anak tersebut. Yaitu kita bisa menjadi pemantau dengan cara mengukur atau menghitung, dan bisa sekaligus kita membuat suatu manajer. Manajer itu menyelesaikan suatu masalah yang terjadi agar dapat menghasilkan budaya yang positif. Contoh lainnya saya ambil sebagai hasil yang ditimbulkan apabila kita menghukum
seorang anak dengan cara menghardik, menunjuk-nunjuk maupun menyakiti, yaitu anak tersebut bisa memberontak dan bisa menyalahkan orang lain dengan cara berbohong. Untuk rasa bersalah, dia bisa menyembunyikan maupun menyangkal semua kebohongan yang dia lakukan. Untuk sebagai teman, adanya rasa ketergantungan. Ketergantungan maksudnya karena saya sudah diperhatikan oleh guru tersebut, saya akan bergantung terus. Oh, saya dipercaya, guru ini mempercayai saya, jadi saya akan bergantung dengan guru tersebut. Dan pemantau itu sebagai seorang guru bisa menjadi posisi kontrol untuk menghasilkan penyesuaian diri apabila diawasi, dan untuk manajer bisa menghasilkan penguatan secara pribadi. Next saja. Ada beberapa pertanyaan dari 5 posisi kontrol. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa sekali berarti posisi kontrolnya yaitu membuat orang merasa bersalah. Contoh lainnya, kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum, berarti lebih ke penghukuman. Ayolah, lakukan demi ibu, nak, berarti menganggap bahwa ayolah lakukan demi ibu, nak, karena nanti ibu akan dimarahin sama kepala sekolah. Saya menganggap murid itu sebagai seorang teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau posisi kontrolnya. Bagaimanakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, posisi kita baiknya berada di posisi manajer, dan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir dalam mengumpulkan tugas yang diberikan. Berarti itu lebih ke posisi kontrol. Dalam hal ini adalah penghukum. Di antara posisi kontrol itu terdapat peraturan pemantau, inspeksi atau pemberian hadiah, dan adanya juga nilai-nilai manajer dalam memperbaiki. Kalau kamu tidak, saya akan, nah ini bisa dalam bentuk pemberian hukuman ataupun dalam bentuk membuat merasa tidak nyaman. Apa yang kamu yakini, bagaimanakah memperbaiki masalah ini? Nah, memperbaikinya kita dapat mendapatkan dengan yang kita butuhkan, yaitu dengan cara nilai-nilai manajer perbaikan. Langsung ke segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 bagian. Yang pertama yaitu validasi kebutuhan, yang kedua adalah menstabilkan identitas, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu kalau di dalam kelas, Bapak Ibu sekaligus, adalah kesepakatan kelas. Tapi sekarang karena kurikulum merdeka kita memakai keyakinan kelas. Untuk validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, karena kebutuhan. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti melakukan suatu kesalahan, maupun kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut. Manajer atau manajemen keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini ada beberapa contoh untuk menstabilkan suatu identitas dengan cara membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga berbuat salah, dan ini adalah hal yang saat ini saya lakukan ya, Bapak Ibu. Saya membuat kesalahan dalam pemberian rapor, dan saya juga meminta maaf kepada orang tua. Saya salah mengcopy ledger saya, Bu. Ada 3 pelajaran saya salah mengcopy, dan saya memperbaikinya
lagi sekarang. Tidak masalah, karena kan di sini masuk ke menstabilkan identitas. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Menyelesaikannya bagaimana? Saya mengganti lagi, memperbaiki lagi, dan saya membuat PDF rapot yang baru. Nanti akan saya kirimkan ke orang tua murid lewat WA group kelas. Itu saat ini lagi terjadi pada diri saya ya. Bapak dan Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak dan Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bisa bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Berarti kita harus stabilkan dulu emosi identitas diri kita saat ini jika terjadi suatu permasalahan. Next. Kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu membantu siswa mengenali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia mempunyai tujuan, yaitu memenuhi basic need, yaitu apabila power, kekuatan, kebebasan, cinta, bertahan hidup, fun, kesenangan. Contohnya untuk validasi kebutuhan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Jadi lebih ke restitusi ya. Dan apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi untuk besok hari? Terakhir, menanyakan keyakinan, kesepakatan yang telah disepakati bersama. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di mana contohnya guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah yang telah dibuat, nilai-nilai universal apa saja yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa keinginanmu? Oke, ini adalah intervensi dari seorang murid yang dapat kita kembalikan ke tujuan semula agar cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Ini ada beberapa contoh, Bapak Ibu sekalian, apa kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Berarti lebih ke validasi identitas ya. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Wajar, setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Bisakah kita memperbaikinya? Bisa. Refleksi berarti hasil yang didapatkan, yaitu hal baru apa saja yang dapat merubah paradigma saya yang saya dapatkan. Hal barunya itu dalam budaya positif kita bisa menciptakan suasana jalan yang menyenangkan, yang efektif, yang kreatif dan inovatif, sehingga budaya positif itu dapat tercipta dengan adanya suatu keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama. Perasaan apa yang muncul ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Makna disiplin itu harus dimiliki oleh semua peserta didik maupun semua guru. Bukan hanya kita menuntut ke murid saja, tetapi seorang guru juga harus melakukan tindakan disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Amon seperti apakah yang telah saya lakukan
selama mengikuti modul ini, saya akan mengikuti seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Uli Handayani, Imadia Mangunkarso, dan apa satu lagi saya lupa? Ingarso Sugono, saya lupa. Dan yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Saya ingin menjadi seorang calon guru penggerak yang dapat mengimbaskan ilmu yang sudah saya dapatkan, dan saya akan mendorong teman-teman yang lain, ayo ikut CGP di angkatan B. Ayo, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat bergerak, dan terus menggerak. Ayo. Terima kasih. Jangan kesepian. Yang masih muda. Ayo, nggak apa-apa. Dengan demikian kita akhiri. Sudah selesai, kita mau foto bersama. Jangan kesepian.